Di balik pertandingan dan sorakan stadion, ada momen-momen sunyi yang jarang terlihat. Bukan tentang gol, bukan juga tentang sorakan penonton. Tapi tentang waktu-waktu ketika seorang pemain hanya bersama pikirannya sendiri. Di ruang inilah proses dimulai. Tentang disiplin, tentang pilihan-pilihan kecil yang perlahan membentuk arah. Sebelum kembali ke lapangan, seorang pemain menata pikirannya. Halo, nama saya Rivaldo Pakpahan. Saya bermain untuk Borneo FC dan tim nasional U23. Mungkin kalau perjalanan sampai saat ini mungkin panjang, banyak yang dilalui proses-prosesnya. Karena pertama kali saya bermain dari level paling rendah, masuk akademi di Medan. Kebetulan namanya PPLP, jadi PPLP itu kayak pusat pelatihan untuk pelajar anak SMA lah gitu. Nah, setelah saya di sana menempuh latihan selama 2 tahun di PPLP, saya mendapatkan kesempatan bertanding untuk Kalteng Putra itu di Liga 1 U18. Tapi di sana nggak berjalan lancar, saya kembali lagi ke kampung, latihan di kampung, dan untuk mengikuti Borneo U18, yang dimana saya dari sana dapat kesempatan untuk bermain di senior kan. Tapi di sana saya nggak langsung masuk ke seniornya, mungkin saya belum mumpuni. Saya turun ke Liga 3 dulu. Saya bermain di Liga 3, yaitu namanya Serpong di daerah Tangerang. Saya bermain di sana selama setahun. Setelah di sana, saya dapat kembali dan mendapatkan kesempatan untuk bermain di Borneo Senior lagi. Karena sebelum itu pelatihnya, yaitu Coach Peter Hustra, yang memantau saya sendiri dan mengatakan bahwasanya saya sudah layak untuk bermain di senior gitu.
Mungkin pertama beradaptasi karena waktu itu saya masih muda sekali. Karena sudah banyak pemain-pemain dari luar, contohnya ya kita harus juga bersaing di sana karena kita dihitung bukan lagi anak kecil kan, gitu. Sebenarnya kalau saya dari sendiri itu apa ya, bukan mengikutin apa yang saya mau. Jadi apa yang pelatih mau itu yang saya ikutin, gitu. Jadi permainan sepak bola itu kan apa ya, fleksibel. Jadi kita nggak boleh ngikutin apa yang di dalam pikiran kita. Oke, kita ikutin, tapi kita harus ngikutin apa yang pelatih bilang karena pelatih yang kasih arahan gitu. Mungkin selebihnya di lapangan itu apa namanya, personal pemain, dalam artian ambil jalan masing-masing gitu loh. Jadi pelatih ngasih A, oke kita ikutin A, tapi ya di dalam lapangan kan situasi berbeda, kita yang tahu gitu. Jadi kita juga harus punya andil besar gitu. Ya sebenarnya perasaan untuk saat ini kan senang, bangga. Pemain bola kita nunjukin di liga ya. Ya, kalau kita main di liga ya kita harus konsisten terus. Sebenarnya waktu kecil udah suka banget selalu main bola karena memang seluruh keluarga juga dari bapak saya itu rata-rata pemain bola, tapi ya nggak ada yang istilahnya sampai di level profesional seperti ini. Jadi hanya sebatas di kampung aja kan, isi borong-borong, udah main bola di situ-situ aja gitu. Pertamanya memang saya senang, tapi orang tua saya nggak ngizinin kan saya jadi pemain bola. Tapi saya yakinkan orang tua saya bahwasanya, mah saya harus bisa sukses di main bola gitu. Tapi ya lambat tahun kedua orang tua saya mulai ngizinin saya, mulai menyupport saya gitu loh. Momen penting berada di jajaran pemain-pemain di liga yang dulu-dulunya bisa nonton mereka di TV. Contoh besarnya bisa satu tim sama Mas Nadeo, bisa sama ketemu Diego Michel semua. Dan apa ya, momen-momen yang saya suka itu sebenarnya masa-masa waktu saya lagi drop juga. Banyak lah udah tahu cedera yang saya cederain kemarin. Waktu itu waktu lawan Vietnam di Vietnam, itu cedera di bagian ankle sebelah kanan, ATFL. Karena saya rata-rata cedera ankle terus kan waktu Piala AFF. Jadi yang kedua itu tuh yang sebelah kiri itu persiapan untuk Piala AFF lagi. Jadi saya udah ikut AFF pertama, tapi saya cedera di situ. Terus yang kedua AFF belum main tapi udah cedera gitu. Kalau ada hal-hal yang seperti itu tuh kayak untuk menyadarkan diri aja sih, dalam artian ya apapun itu ya itu tuh berasal dari sama yang di atas kan. Jadi dalam artian ya tetap harus semangat ya, fokus untuk penyembuhan cederanya gitu sih. Mungkin dorongan support dari orang-orang terdekat, contohnya dari orang tua gitu. Sebagai seorang mama, saya sangat bersuka cita, sangat bahagia
Saya sebagai mama tidak pernah membayangkan Valdo itu bisa sampai di titik sekarang ini. Itu semua berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan buat Valdo. Dia anaknya seorang pejuang, mempunyai cita-cita yang tinggi, cita-cita yang besar untuk membahagiakan keluarga, yang bisa mengangkat derajat kami sebagai orang tua. Mudah-mudahan Valdo diberkati Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya. Saya mulai serius bermain sepak bola karena aku telah melihat abangku sebagai panutan. Bisa SMP tuh langsung ngambil kayak ini PPLP, coba seleksi masuk. Dari situ awalnya. Ya awal tuh main bola nggak dikasih, udah di ini harus apa? Dia harus polisi. Terus dia coba kalah di perankingan. Dia coba di kalah perankingan, terus kemarin tuh jadi main di ini di mana? Serpong City tuh. Terus dari situ ini apa? Ada ketertarikan dari Borneo-nya. Tuh lawan Borneo senior sparring. Baik. Kadang iseng. Mama kan gitu. Ya karena ini jahilin. Kadang kacamata mama sembunyiin, dipegang belakang. Kalau sama aku ya tergantung abinya. Kalau dia suruh nyuci piring tuh biasanya, karena aku nggak mau, baru dia marah tuh. Cuci enggak? Kalau enggak nanti nggak puas kalau main bola. Tapi dia itu baik, apalagi sama anak-anak dia. Kalau mau makan, kalau Sabtu kan mama libur tuh. Satu hari sama mama tuh. Kalau makan disuapin mama tuh. Kadang Bang Rival yang suapin. Dia paling suka tuh disuapin mama. Akhirnya kadang berantem tentang keluar rumah, cipiring, nyapu rumah, jarang ketemu juga. Nah latihan di SSB sekolah sepak bola. Kemarin juga itu latihannya nggak dibolehin mama, tapi karena Bang Yusuf juga kemarin juga Bang nggak mau setujuin. Sekarang coba udah berat, terus kasih motivasi, baru kayak ini apa? Nasihat. Nggak tahu, cerita sama mama tiba-tiba nangis. Aku lihat ke layar HP mama tuh dia nangis. Memang kalau Bang Valdi itu pejuang keras memang. Tiap hari Minggu tuh harus ke gereja. Kalau nggak pagi, kalau nggak dapat pagi, malam. Untuk abang saya Rivaldo Pakpahan, semoga karirnya dilancarkan oleh Tuhan supaya nanti dapat membawaku atau mendampingi aku kemanapun aku mau pergi. Dan untuk abangku terima kasih apa yang telah abang melakukan untukku, itu sangat besar dan banyak. Dan harapan untuk abangku ini semoga sehat selalu ya Bangku, tetap semangat. Yang paling saya syukurin itu nggak jauh lebih kan, karena teman-teman saya semua waktu kita merintis sama-sama, saya itu dulu orangnya nggak pernah diperhitungkan kan, dulu nggak pernah saya diperhitungkan, tapi mungkin gara-gara saya bisa konsisten, fokus, selalu bersyukur, ya sampai titik ini tuh ada. Dan ya yang saya syukurin itu ya saya bisa membantu kedua orang tua saya dalam hal masalah ekonomi, itu sih ya. Saya nggak pernah berhenti berdoa juga, karena apa ya tanpa dia juga saya nggak bakalan bisa berada di sini kan.
Ya, saya tetap berdoa terus. Sebelum pertandingan saya berdoa. Mau tidur juga saya berdoa, makan saya berdoa. Karena yang saya sadarin tanpa dia yang nggak bakalan ada sampai di sini gitu loh. Dan untuk hal itu ya saya mungkin masih belajar. Untuk kedepannya ya gimana biar iman saya lebih kuat. Karena kalau kita punya iman kuat ya mungkin di masalah kita lagi down atau apapun ya kita masih bisa kuat dalam artian memegang teguh kan. Jadi kita nggak belok kanan nggak belok kiri gitu. Yang penting saya masih bisa konsisten terus sampai saya pensiun apapun itu saya ini dan saya bisa dapat juara di liga. Itu sih harapan saya mendapatkan juara. Di luar sepak bola mungkin mulai belajar bisnis pelan-pelan. Untuk next ke depannya kita nggak tahu ya. Yang penting dimanapun itu yang penting jadi berkat lah bagi orang lain juga. Pesan saya ya satu ya, jangan hilang karakter, itu yang pertama. Ingat berdoa, berbakti kepada kedua orang tua, dan terakhir jangan pernah menyerah. Itu aja sih.